adik-adik, Kak Lori mau mengingatkan kalian untuk point reward, obedient reward. Obedient reward tetap berjalan ya adik-adik. Berikut ini kategori obedient reward Rocky. Untuk kehadiran, kalian akan mendapatkan uang Rocky 10.000. Ayat hafalan, uang Rocky 20.000. Aktivitas, uang Rocky 10.000. Semua poin reward akan diberikan apabila sudah mengirimkan foto atau video masing-masing kategori melalui kontak WhatsApp kakak-kakak Rocky. Jadi jangan lupa ya, tetap kirim foto dan video kalian sedang beribadah Rocky online di rumah. Terima kasih buat adik-adik yang sudah setia mengirimkan foto dan video selama ini kepada kakak-kakak Rocky, dan juga terima kasih buat mama papa yang sudah membantu adik-adik untuk mengambil foto dan mengirimkan video tersebut. Shalom, happy Sunday, selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Berjumpa lagi, jumpa Kak Nona di sini. Gak penting banget nyanyi lagu itu, tapi penting dong ketemu sama Kak Nona. Itu tandanya kita akan beribadah apa? Ibadah Rocky, betul sekali. Oh iya adik-adik, kalau kita mau ibadah Rocky, biasanya udah wangi, udah ganteng, udah cantik. Terus kita harus siapin apa ya adik-adik? Kita harus mempersiapkan Alkitab. Terus apa lagi? Buku tulis. Apalagi kita mempersiapkan diri kita untuk beribadah bersama dengan kakak-kakak Rocky. Betul sekali. Tapi sebelumnya Kak Nona mau ingatin 3 peraturan Rocky. Loh, kok masih diingatin padahal kan di rumah? Wah, tetep dong Dek. Supaya apa? Supaya kita tetap ingat. Jadi kalau pas kita mulai ibadah offline lagi, kita tetap masih tahu 3 aturan Rocky. Oke? Aturan Rocky yang pertama adalah stay on your seat. Jadi walaupun di rumah jangan lari-lari ke sana kemari. Ya, tetap di tempat duduk. Yang kedua, whistle means quiet. Siapa yang pakai whistle di rumah? Tugas mama papa beli whistle. Wah, buat adik-adik di rumah. Terus yang ketiga apa? Respect each other. Each other-nya sama siapa? Ya sama papa, sama adik, sama kakak. Kan kalau guru Rocky-nya ada di TV, tetap itu di mana-mana disebut namanya taat. Mau kelihatan mau enggak tetap taat. Oke? Oh iya, Kak Nona udah kasih tahu 3 peraturan Rocky. Kak Nona mau sapa-sapa adik-adik Rocky yang ada di rumah, yang ada di Kilo 21, yang ada di Tawau, yang ada di Balikpapan. Di mana aja semua anak Rocky Kak Nona sapa-sapa. Selamat hari Minggu. Oke, jumpa lagi. Bye-bye. Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Halo Kasih. Shalom adik-adik. Sangat Kasih hari ini loh kayaknya. Iya dong, kita kan setelannya pakai ala-ala model-model internasional. Kak Hendra, selamat hari Minggu. Selamat Tuhan hari Yesus Kasih. memberkati. Tuhan Yesus memberkati Halo semuanya. adik-adik, gimana kabarnya pagi ini? Baik-baik pastinya kan semuanya. Baik-baik saja kan? Terus Yeah. kalian sudah siap datang untuk beribadah belum? Sudah dong, pasti adik-adik di rumah sudah siap. Pasti Iya. mereka sudah mandi. Sudah ganteng, siap sudah semuanya. cantik. Soalnya kemunculan kami di layar kaca adik-adik untuk mengajak adik-adik memuji Tuhan. Tapi Kak Hendra, Tapi sebelum kita memuji Tuhan, kita mau berdoa terlebih kita dahulu. berdoa dulu. Jesus, thank you. Bless Loki, brother, sister. I love you, Jesus. Amen. Amin. Amin. Nah, Yeay. adik-adik, ayo kita semua berdiri. Berdiri Kita mau semuanya. memuji nama Tuhan. Kita Ajak mau papa naikkan mamanya pujian juga ya. Ajak papa Nari di mamanya. rumah. Nari di rumah, memuji Tuhan sama-sama. Happy ya ya ya. Happy ya ya ya. Happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mesra. Sekali lagi ya. Happy ya ya ya. Happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian.
cintaku semakin mendalam. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Katakan apa? Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segala. Sekali lagi. Ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Setinggi-tingginya langit. Katakan apa adik-adik? Lebih tinggi kasih Yesus. Sedalam-dalamnya apa? Sedalam-dalamnya laut. Lebih dalam kasih Yesus. Seindah apa? Seindah-indah pelangi. Lebih indah kasih Yesus. Teriak-teriak. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Katakan setinggi-tingginya lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam, lebih dalam kasih Yesusku. Katakan apa? Indah-indah pelangi, amin. Lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Happy ya ya, happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin cintaku semakin mendalam. Sekali lagi, cintaku semakin mendalam. Yeay! Tiap hari, tiap detik, tiap jam kita tambah cinta sama Tuhan Yesus. semakin mendalam, sedalam-dalamnya lagi dan lagi. Ya, gimana? Adik-adik, masih mau memuji Tuhan? Masih dong. Masih mau? Nah, Kak Hendra, kali ini ujiannya pakai gerakan total. Wow, Full. lagu apa itu? Lagunya Making Melody. Adik-adik tahu kan? Kita ikutin gerakannya bersama-sama ya. Ikutin Kak Asif dan Kak Hendra ya. Making Melody. Making melodies in my heart. Making melodies in my heart. Making melodies in my heart. Unto the kings of kings. Thumbs up. Thumbs up. Making melodies. Mana jempolnya? Making melodies. Mana suaranya? My heart. Mana senyumnya? Bagus. Semua untuk Tuhan. Unto the king of kings. Thumbs up. Thumbs up. Elbows up. Elbows up. Making melodies in my heart. Asik. Making melodies. Mana suaranya adik-adik? Jempolnya dilipat. Making melodies in my heart. Unto the king of kings. Thumbs up. Thumbs up. Elbows up. Elbows up. Knees bend. Knees bend. Making melodies in my heart. Making melodies in my heart. Making melodies in my heart. Unto the King of Kings. Thumbs up, thumbs up. Elbows up, elbows up. Knees bend, knees bend. Knees cross, buka lututnya. Making melodies in my heart. Making melodies in my heart. Making melodies in my heart. Unto the King of Kings. Thumbs up, elbows up, elbows up. Knees bend, knees bend. Knees cross, knees cross. Neck bend, neck bend. Making melodies. Mana lehernya? Wow, bagus adik-adik ya.
making melodies in my heart. Unto the King. Sekali lagi. Thumbs up, thumbs up, elbows up, elbows up. Knees bend, knees cross, neck bend, turn around, making melodies. Ayo putar, making melodies in my heart. Putar lagi, making melodies. Bagus, in my heart. Unto the King of Kings. Thumbs up, elbows up, knees bend, knees cross, neck bend, turn around, melet, mana meletnya, acting melody, meletnya mana meletnya, itu melet itu, meletnya, the King of Kings. Thumbs up, elbows up, knees bend, knees cross, neck bend, turn around, melet, sit down. Silakan duduk adik-adik. Gimana Kak Hendra? Mantap kasih. Mantap. Adik-adik gembira nggak memuji Tuhannya? Aku gembira. Coba tanya papa mama, gembira nggak ikut memuji Tuhannya? Yeay. Suka kan olahraga pagi-pagi? Kak Hendra, Ya Kasih. ada satu lagu. Lagu apa lagi? Kita mau tetap bersukaria untuk Tuhan. Wow. Mengajak adik-adik memuji Yeay. nama Tuhan. Lebih semangat lagi ya. Lagunya berjudul apa yo? Ayo Kasih apa yo? Kira-kira adik-adik tahu nggak? Yang pokok-pokok itu. Yang ada pokok-pokoknya itu Iya apa? kan? Tahu nggak apa? Tahu nggak apa? Yang ada gerakannya gini-gini tuh loh. Gini-gininya loh. Yang gini-gini tahu nggak? Yang ada gini-gininya. Betul. Apa? Yesus pokok. Kita dengan pujian ini bersama-sama. Yeay. Berdiri lagi ya. Mas berdiri. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berdua sama-sama. Oh, mana suaranya? Sekali lagi. Sekali lagi buat Tuhan. Lagi. Amin. Lagi. Yeay. Sama-sama ya pakai gerakan. Yesus pokok kita banyak, kita caranya. Tinggal di mana adik-adik? Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Pastikan berdua. Sekali lagi. Lagi. Hey. Sama-sama katakan ya. Yesus pokok. Yesus pokok. Kita apanya? Kita caranya. Tinggal di mana adik-adik? Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Pastikan berdua untuk temannya. Yesus cinta siapa? Yesus cintaku, ku cinta kau. Ya Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggal di mana? Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Pastikan berdua. Sekali lagi, coba adik-adik teriak lebih kencang. Sekali lagi. Sama-sama kita gerakan ini ya. Yesus pokok kita apanya? Kita caranya. Tinggal di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah
tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku. Cinta siapa? Ku cintakan. Katakan dengan sungguh. Ya cinta kita semua. Oh, 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 oh. Yesus cintaku. Amin. Ku cintakan. Tinggal di mana? Tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Hey, wey. Jadi, Kak Hendra, kalau kita tinggal di dalam Yesus, maka kita harus berbuah lebat dan besar itu ya. Ya. Nah, Kak Hendra, gimana mama papa adik-adik masih memuji Tuhan? Pasti mama papa dan adik-adik di rumah Pasti senang ya. berkeringat kayak Kasip dan Kak Hendra. Iya, karena kita bersemangat untuk memuji Tuhan. Nah, kita sudah mengawalinya Bernyanyi. dengan doa. Kita sudah nyanyi. Kita sudah melompat buat Tuhan. Semuanya. Sekarang kita Sekarang ngapain? waktunya apa Kasip? Kita akan mendengarkan cerita firman Firman Tuhan. Tuhan. Siapkan Alkitabnya, buka matanya, buka telinganya, siapkan alat tulis. Kita bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Shalom adik-adik, apa kabar? Hari ini kayak seneng banget bisa ketemu sama adik-adik. Sampai belibet ya. Oke, sebelum lanjut kita dengar firman Tuhan. Kak Yanti mau ajak adik-adik, ayo kita berdoa dulu ya. Oke semuanya, duduk manis, lipat tangannya, nggak ada yang main senggol kakaknya atau adiknya. Kita serius karena kita mau dengar firman Tuhan. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur kami dalam keadaan yang sehat, diberkati Tuhan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Pagi ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan, urapi setiap kami mau duduk manis mendengarkan firman-Mu, berbicara buat setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Oke, nah adik-adik, kita sudah belajar tentang buah roh, ya. Kita udah belajar tentang apa aja yuk, diulangin yuk. Kasih, sukacita, damai sejahtera, terus apa lagi ya? Kesabaran. Sudah kan kita belajar kesabaran ya. Nah, kemudian kemurahan. Nah, habis itu kebaikan. Minggu lalu kita belajar kebaikan ya. Hari ini bersama Kak Yanti kita mau belajar tentang kesetiaan. Coba diucapkan. 1, 2, 3. Kesetiaan. Nah, kita buka dulu ayatnya ya. Amsal 3 ayat 3 sampai 4. Lihat di bawah atau di atas Kak Icat kasih gitu ya. Yuk, kita baca sama-sama ya. Yang keras tapi tidak berteriak ya. Yang keras. Supaya telinga kita mendengar. Karena firman Tuhan bilang gini, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Yuk kita baca, 2, 3. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Ayatnya keren ya. Nah, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu. Namanya kalung, kalau kalian punya kalung kan dipakai terus ya, kecuali mandi. Tapi ada juga yang pakai kalung sambil mandi kan. Nah, tuliskan itu pada loh hatimu. Maka Alkitab tulis begini loh, engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Oke, sekarang Kak Yanti mau tanya, apa arti kesetiaan? Nah, ada yang pernah dengar nggak? Setia, kesetiaan, pernah dengar apa artinya? Ya, setia, bukan kepastian ya, tapi kesetiaan. Ya, kesetiaan menurut Alkitab artinya begini adik-adik.
nanti ya. Kokoh, tidak tergoyahkan, tidak berubah, kebenaran, tulus, berpegang teguh pada janji, karena janji Tuhan bagi orang percaya adalah ya dan amin. Apalagi Kak, artinya banyak ya, banyak banget artinya ya. Kemudian patuh dan taat, itu juga arti kesetiaan. Menjalankan tugas seberat apapun tanpa mengeluh. Kesetiaan juga punya arti ini adik-adik, dapat dipercaya. Nah ya, dari banyaknya arti tadi ya adik-adik, kayak diulangin ya artinya ya. Artinya apa aja tadi ya? Kokoh, tidak tergoyahkan, tidak berubah, kebenaran, tulus, berpegang teguh pada janji ya, berpegang teguh pada janji, karena janji Tuhan bagi kita nih ya, orang yang percaya kepada Yesus adalah ya dan amin. Kemudian apalagi? Patuh dan taat. Apalagi adik-adik? Menjalankan tugas seberat apapun tanpa mengeluh. Nah, ini arti yang terakhir yang keren. Kesetiaan itu adalah dapat dipercaya. Keren ya artinya ya. Dari topik tentang kesetiaan ini adik-adik, Kak Yanti mau ngajarin adik-adik 2 hal aja ya, supaya benar-benar dibawa pulang, inget gitu. Kayak minggu lalu kan Kak Wahyu udah ngajarin tentang kebaikan kan. Kebaikan bisa dilakukan di mana saja, kepada siapa saja gitu. Dan kenapa kita melakukan kebaikan? Karena teladan kita adalah Yesus. Nah, minggu lalu Kak Wahyu udah bilang, nah hari ini kita belajar tentang kesetiaan. Kalau tadi kita udah banyak tuh ya. Ntar Kak Yanti minta Kak Icat tayangkan. Kalau Kak Yanti bilang ini dapat dipercaya, keluar kata-katanya gitu ya, supaya tetap diingat. Oke. Nah, kita belajar 2 hal. Yang pertama nih, apa? Tentang kesetiaan. Yang pertama, belajar setia mulai dari perkara-perkara kecil. Kayak ulangin ya. Jadi kesetiaan kita belajar 2 hal. Yang pertama, kita harus belajar setia mulai dari perkara-perkara yang kecil. Kenapa Kak? Alkitab ngajarin gitu. Nanti ada ayat hafalannya ya. Alkitab bilang gini, barang siapa setia pada perkara-perkara kecil, maka ia juga akan setia dalam perkara-perkara besar. Kemudian barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Jadi adik-adik, ayo kita mulai setia dari hal-hal yang paling kecil. Contohnya, setialah dalam membaca Alkitab. Ada mama atau papa atau tidak ada mereka, setia dalam membaca Alkitab. Disuruh buat laporan atau tidak, setia dalam membaca Alkitab. Amin. Ya, apalagi yang perlu setia dalam hal yang kecil? Berdoa. Ya, berdoa. Kemudian apa? Ibadah Rocky online seperti ini ya. Memang kita udah kangen banget pengen ketemu semua teman-teman Rocky dan kakak Rocky-nya juga udah pada kangen gitu ya. Tapi karena kondisinya belum memungkinkan, ayo setialah dalam ibadah Rocky. Ya, adik-adik Yanti pesen kalau ibadah Rocky jangan main-main walaupun cuma di rumah. Ya, harus serius karena kita percaya bahwa Tuhan ada di rumah kita. Amin. Ya, kemudian apa lagi? Setialah dalam memberi persembahan, melakukan tanggung jawab tugas-tugas yang ada di depan kita. Kak Yanti mau pesan lagi, setialah untuk belajar online. Kalau disuruh absen jam berapa? 7:30. Ya udah, siap dong. Sebelum 7:30 udah siap tuh di meja belajar, di absen belajar online kita gitu ya. Setialah walaupun tidak ada yang melihat, tapi Tuhan Yesus melihat. Amin gak? Ya, setialah dalam hal-hal yang kecil. Coba ngomong, ucapkan, saya mau setia mulai dari perkara-perkara kecil. Coba sekarang adik-adik pikirkan, perkara kecil apa yang bisa adik-adik lakukan di rumah?
ya. Apa? Mungkin cuman mulai beresin selimut, merapikan tempat tidur, misalnya gitu, ya. Tapi setialah di situ. Dilihat atau tidak dilihat. Kalau kita udah setia, belajar setia mulai dari perkara kecil, pasti Tuhan kasih tanggung jawab yang perkara-perkara yang besar. Oke, itu yang pertama ya adik-adik. Kita belajar apa dari kesetiaan? Yang pertama, belajarlah untuk setia mulai dari perkara-perkara kecil. Yang kedua, kesetiaan itu sama dengan ketekunan. Ya, dasarnya adalah kita percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, jadi setia itu sama dengan tekun. Jadi kalau kita setia sama dengan kita tekun. Hari-hari ini kan kita belajar secara online ya, adik-adik ya. Di rumah kan semua pasti belajar secara online. Kemudian terbatas, Bapak Ibu gurunya menjelaskannya terbatas. Ya, udah gitu kalau sekolah walaupun di rumah harus pakai seragam kan. Walaupun atasnya aja yang kita kasih lihat kepada Bapak Ibu guru gitu kan. Nah, bertekunlah di situ adik-adik. Kak, ada pelajaran olahraga, tapi kita kan gak ngapa-ngapain di rumah Kak. Kok harus pakai baju olahraga? Bertekunlah di situ, setialah di situ adik-adik. Tetap bersuka cita. Amin gak? Ya. Karena sumber kekuatan kita untuk tetap menjadi setia itu bukan berasal dari situasi-situasi yang baik. Misalnya kita setia untuk datang ke sekolah gitu ya. Harus setia kan? Ada disiplinnya kan? Ada absennya kan? Nah sama, walaupun kita belajar di rumah, walaupun kita ibadah roki secara online gitu kan, tetap setia aja dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan. Ya, jadi sumber kekuatan kita itu apa? Karena Yesus. Amin enggak? Ya, jadi kita setia karena Yesus terlebih dulu setia dalam kehidupan kita. Amin. Ya, mungkin keadaan tidak lebih baik sekarang ini. Ya, kita kalau keluar rumah harus pakai masker, harus jaga jarak gitu. Tetap setia aja. Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu setia dalam kehidupan kita. Amin gak? Ya, amin. Oke, jadi kita setia itu sama dengan kita bertekun. Dasarnya apa? Dasarnya karena kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Nah, selesai sudah firman Tuhan Kak Yanti pagi ini, ya. Kak Yanti tadi mengingatkan dua hal. Apa tuh tentang kesetiaan? Setia mulai dari perkara kecil. Yang kedua, kesetiaan itu sama dengan ketekunan. Dan dasarnya adalah iman atau percaya. Tetap bertekun ya adik-adik. Tetap bertekun untuk mengikuti ibadah roki online. Tetap bertekun untuk mengikuti pelajaran daring gitu ya. Tetaplah bertekun. Hal-hal apa yang ingin adik-adik bertekun? Bertekun itu tidak pernah lelah, tidak pernah goyah gitu ya. Bertekun untuk apa? Balik lagi ke Enti bilang, baca Alkitab. Bertekunlah untuk selalu baca Alkitab. Ada atau tidak ada mama papa, tetap baca Alkitab ya. Oke, kita menghafalkan ayat hafalan. Ya, ayat hafalan kita minggu ini kelas kecil nih sekarang ya, kelas kecil Amsal 19 ayat 22. Amsal 19 ayat 22. Yang udah ketemu katakan, "Oke, Kak." Pasti udah ketemu karena Kak Icat udah tampilkan ayatnya. Ya kita baca. 1 2 3. Amsal 19 ayat 22. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Nah, jadi orang yang setia adalah orang yang gak suka bohong. Ada lagunya kan? Bohong, bohong, bohong itu dosa. Nah ya, jadi
Adik-adik harus jadi anak Rocky yang hidup dalam kesetiaan. Amin. Siapa yang mau jadi anak Rocky yang hidup dalam kesetiaan? Oke, hebat. Nah, sekarang yang kelas besar. Ya, yang kelas besar itu kelas 4, 5, dan 6. Ya, kelas besar sudah siap? Lukas 16 ayat yang 10. Lagi ya, Lukas 16 ayatnya yang ke-10. 2, 3. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ya, adik-adik, sehubungan dengan belajar online ya. Kalau kita udah habis isi absen, Kak Yanti pernah dengar mereka biasanya langsung tidur gitu. Nah, nggak boleh ya. Kalau memang udah absen, ya udah nunggu aja gitu. Ya, nunggu. Jadi barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara besar. Ya, jadi ayat hafalannya keren. Adik-adik dihafalkan. Minta tolong mama papa untuk memvideokan waktu adik-adik baik mengikuti ibadah, membuat aktivitas atau games, kemudian ayat hafalan. Nah, divideokan kemudian dikirim ke kakak-kakak Rocky atau bisa tag langsung ke IG-nya Rocky Balikpapan ya. Oke, jadi itu ya adik-adik ya. Nah, Kak Yanti berdoa supaya firman Tuhan yang sederhana ini bisa adik-adik lakukan di rumah. Hari ini kita belajar tentang kesetiaan. Jadilah setia, mulai dari perkara yang kecil. Setia dasarnya ketekunan dan dasarnya adalah iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Setia mengikuti Yesus ya adik-adik ya. Amin. Oke, kita berdoa. Yuk, lipat tangan semuanya. Tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu hari ini. Kami mau menjadi anak-anak Rocky yang setia Tuhan. Dapat dipercaya, hidup dalam kebenaran, hidup dalam ketekunan. Bahkan kami akan mulai belajar untuk setia mulai dari perkara-perkara yang kecil sebelum nanti Tuhan mempercayakan kepada kami perkara yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan kekuatan, sukacita, antusias, bergairah untuk kami bisa menjadi anak-anak Rocky yang ditemukan sebagai anak-anak Rocky yang setia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, materaikan firman-Mu. Minggu ini kami mau berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Kami mau berjalan bersama dengan menjadi anak-anak Rocky yang ditemukan Tuhan setia. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yeay! Game time! Ya, kalau ada kalori berarti kita akan beraktivitas. Tapi nggak buat-buat ya adik-adik. Tapi kita mau main games. Yeay! Kalori seru sendiri. Kalori yakin adik-adik di rumah juga pasti hore. Ya, oke, gamesnya gampang. Gampang menurut kalori, enggak juga sih. Menurut kalori juga kalian juga pasti bisa. Gamesnya adalah kalori akan mengacak beberapa huruf yang nantinya kalian akan menebak huruf tersebut dan susun huruf tersebut menjadi satu nama, ya. Nama siapa? Nama kalori? Atau Kak Wahyu? Atau Kak Yanti? Bukan, namanya nama tokoh-tokoh di Alkitab. Kan? Seru nggak? Seru dong ya. Gimana ya cara jawabnya ya? Supaya kalian bisa kirim ke kalori, gimana caranya? Nanti kalori akan tayangkan, nanti akan dibantu sama Kak Icat ya. Akan ada tayangan nih huruf yang diacak gitu. Nah, kalian nanti jawabnya, formatnya adalah nanti kalian ketik ya dan WhatsApp ke nomornya kalori ya.
Nanti nomornya juga ada di bawah sini ya. Nih ya, ada nomornya kalori. Caranya tinggal ketik nama. Ya. Kelas ya, kelasnya kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas TK, belum sekolah, kelas 4, kelas 5, kelas 6 gitu ya. Jangan kelas kecil, kelas besar, nanti kalori nggak tahu nih. Kalian ini kalau kelas kecilnya kelas berapa? Ya, masa kalori harus tebak-tebak? Wah, misalnya, oh ini kelas 1, tapi ditulis kelas kecil. Wah, kecilnya berapa ya? Ya, kelas kalian dan jawabannya 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 5 ya. Oke, siap? Ready? Ready? Oke. Nama pertama. Syak. Kak Icat silahkan nama pertama. Diacak. Ayo disusun. Siapakah dia? Ayo. Sudah ketemu ya? Wah, pinter. Oke, kalau sudah langsung diketik ya. Nomor 1 namanya Bapak ini. Bapak ini atau kakak ini ya. Sekarang ganti nomor 2 Kak Icat. Ya, siapakah dia? Deng. Tebak. Siapa dia? Siapakah dia? Sudah? Lanjut nomor 3 Kak Icat. Tap. Siapa ya kira-kira dia ya? Semuanya pokoknya nama-nama tersebut ada di dalam Alkitab. Ayo susun lagi. Ya, sudah? Oke, lanjut nomor 4. Acak. Ya, sudah ketemu? Wah, pintar. Nah, sekarang nomor 5. Acak lagi. Jawab lagi. Acak lagi. Jawab lagi. Oke? Sudah semuanya? 1, 2, 3, 4, 5. Sudah ketemu nama-namanya? Sudah dong kalori. Aku bisa. Oke. Ya, jangan lupa ya. Tetap kirimkan jawabannya. Jangan lupa. Nanti sudah kalian capek-capek. Wah, nomor 1 ini, nomor 2 ini. Tapi lupa dikirimin ke kalori. Oke? Jangan lupa ya. Tadi formatnya gimana? Nama, kelas, jawaban. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sip ya. Nah, ada deadline-nya. Jangan lupa dikirim sebelum jam ya. Jangan lupa dikirim hari Senin paling lambat jam 9 pagi ya. Kalau lewat dari itu, kalori mohon maaf, nggak kalori hitung ya. Dan kalau ternyata banyak yang benar jawabannya, nah pemenangnya nanti kalori akan acak juga. Acak aja juga ya. Siapakah pemenangnya? Nanti ada di kalori, nama pemenangnya kalori taruh di Instagramnya Rocky Balikpapan ya. Jadi kalian harus awasi apa ya? Pantengin. Kira-kira di tengah minggu kalori post apa ya? Itu ya. Oke? Sip? Oke, sampai jumpa di games berikutnya. Dadah! Oke adik-adik, kita sudah selesai ibadah Rocky Online hari ini. Seru nggak? Tadi Kak Aci Pemaka Hendra udah pimpin pujian, kita kemudian ada games juga ya kan. Acak gitu ya. Seru kan? Jangan lupa dikirim ya. Ya, dikirim. Kalian mengirimkan ini bukan supaya dapat hadiah. Tapi kita belajar sama-sama dari acak-acak kata tadi gamesnya, oke? Dan hari ini firman Tuhannya tentang apa tadi? Ya, kesetiaan. Oke, kita selesai. Kalian nanti akan berdoa buat kalian semua. Oke, kehendak Tuhan buat kalian menjadi kepala dan bukan ekor. Diberkati waktu keluar, waktu masuk. Percayalah bahwa mulut kita penuh kuasa, adik-adik. Genggam kedua tanganmu, katakan sama-sama. Apa saja yang saya buat
dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Lagi, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Sekali lagi katakan, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Terimalah berkat Tuhan turun atas kalian semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi shalom, damai sejahtera, sehingga engkau berlimpah dalam pengharapan, mewarisi bumi, mendapat tempat di bangsa-bangsa, tutup bungkus sempurna dan kuasa darah Yesus, dalam nama Yesus. Yang percaya katakan, amin. Happy Sunday. Ya, ibadah hari ini sudah selesai. Maunya kalori masih mau ketemu sama kalian. Tapi nggak apa-apa lah ya. Kita ketemu lagi di ibadah Rocky minggu depan. Sebelum kalori tutup, seperti biasa nih, kalori mau ingatkan kalian yang tadi Kak Yanti sampaikan di firman Tuhan tentang apa? Betul, kesetiaan. Ada 2 hal ya tadi yang kita pelajari ya tentang kesetiaan. Yang pertama, apa? Betul, belajar setia mulai dari perkara-perkara yang kecil. Contohnya banyak ya, tadi Kak Yanti juga sudah sampaikan juga, kayak membaca Alkitab, berdoa, dan termasuk ibadah Rocky online ya, harus setia dan tanpa harus disuruh sama mama papa dulu ya. Kalian sudah bisa melakukannya sendiri. Yang kedua, kesetiaan sama seperti ketekunan. Betul, tapi ada dasarnya. Dasarnya adalah percaya kepada siapa? Tuhan Yesus. Yes, kalian memang anak-anak luar biasa ya, memperhatikan firman yang Kak Yanti tadi sampaikan. Good. Oke, sampai ketemu adik-adik minggu depan. Happy Sunday and God bless you. Bye-bye.